Halo, selamat datang di galeri virtual kami. Perkenalkan, kami dari tim pemandu tradisi Kupatan dengan saya sendiri Nadia Rusdiana dan ada teman saya yaitu Cinta Malia Aisyah. Sebelum itu, kita akan mengajak kalian untuk mengelilingi dan menjelajahi galeri ini yang bertemakan tradisi Kupatan yang ada di Jawa Timur, lebih tepatnya di Kota Gresik. Yuk mulai turnya. Nah, sekarang kita yang pertama ada di definisi tradisi Kupatan. Inti dari tradisi Kupatan sendiri adalah tradisi khas masyarakat Gresik yang dilakukan biasanya 1 minggu setelah Hari Raya Idul Fitri. Kita lanjut ke dokumentasi. Di samping sini terdapat dokumentasi tradisi Kupatan yang kita ambil dari sumber yaitu Google. Next, kita akan lanjut ke samping sana. Di sini terdapat nilai dari tradisi Kupatan. Nilai tradisi Kupatan seperti gotong royong, kebersamaan, rasa syukur, penghormatan terhadap sesama leluhur. Nah, di samping nilai Kupatan terdapat makna tradisi Kupatan. Jadi ketupat sendiri mempunyai makna simbolik yang artinya anyaman janur yang rumit menggambarkan kesalahan manusia, dan isi beras yang dimasak menjadi ketupat itu melambangkan hati yang sudah bersih dan kembali suci. Oke, next kita akan jalan masuk ke dalam. Nah, di sini terdapat langkah-langkah cara pembuatan ketupat. Kita mulai dari sana ya. Oke, yang pertama, langkah-langkah dari ketupat sendiri yaitu menganyam daun janur. Selanjutnya, yaitu memasukkan beras ke dalam janur yang telah kita anyam tadi. Sepertinya kita harus geser ke sana. Yaps. Di sini selanjutnya yaitu merebus ketupat yang telah kita anyam dan isi beras tadi. Dan yang terakhir menghidangkan ketupat dengan berbagai hidangan. Tapi hidangannya apa aja ya? Jadi yuk ikuti kami untuk melihat hidangan apa aja sih yang biasanya digunakan dalam tradisi Kupatan. Kita jalan, kita menyeberangi ruangan sebelah. Yaps, di sini terdapat makanan pendamping ketupat. Yang pertama ada kuah sayur, yang kedua ada opor. Kemudian yang ketiga ada rendang, ada sambal goreng ati juga. Dan yang terakhir ada gudeg serta soto ayam, dan masih banyak lagi makanan pendamping dari tradisi Kupatan. Oke, next kita akan ke transformasi dari sains masyarakat ke sains ilmiah. Nah, di sini terdapat sains masyarakat ke sains ilmiah, bisa kalian lihat ya. Nah, ini transformasi yang kedua. Dan di sini adalah transformasi yang ketiga. Oke, selanjutnya kita akan lihat hasil praktikum yang telah kami lakukan dengan judul pengaruh suhu terhadap zat warna daun. Next, kita agak ke serong, kita harus cari tahu dulu ya. Yang pertama yaitu terdapat judul. Dari judul sendiri kami mengambil yaitu pengaruh suhu terhadap zat warna daun. Untuk rumusan masalahnya sendiri yaitu bagaimana pengaruh suhu air terhadap perubahan zat warna atau klorofil pada daun. Tujuannya untuk mengetahui pengaruh suhu terhadap perubahan warna atau zat warna daun atau klorofil pada daun. Hipotesisnya sendiri, jika suhu air semakin tinggi, maka warna daun akan semakin memudar karena klorofil mengalami kerusakan. Nah, untuk alat dan bahan yang kita gunakan, yang pertama ada daun bayam, kita gunakan 3 helai. Yang kedua ada gelas bening, kita gunakan 3 buah. Selanjutnya ada termometer, kita gunakan 1 buah. Ada water heater, kita gunakan 1 buah. Ada gelas ukur 250 ml, kita gunakan 1 buah. Ada stopwatch, kita gunakan 1 buah. Ada pinset, kita gunakan 1 buah. Ada tisu secukupnya dan air secukupnya. Kemudian kita next ke sampingnya. Nah, dari gambar ini kita bisa lihat langkah kerja praktikum dari kelompok kami. Selanjutnya kita lihat ke hasil dari praktikum yang telah kita lakukan. Nah,
Hasil dari pengamatan pengaruh suhu terhadap zat warna daun, yang pertama, pada suhu air dingin dengan derajat 30 Celcius, ternyata perubahan yang terjadi yaitu daun tetap hijau segar, tidak ada perubahan sama sekali. Kemudian pada suhu air hangat dengan derajat 70 derajat Celcius, perubahan yang terjadi yaitu daun mulai memudar. Kemudian untuk suhu air yang panas atau 100 derajat Celcius, perubahan yang terjadi yaitu daun berubah warna menjadi hijau kecoklatan dan agak layu. Selanjutnya ke pembahasan. Nah, untuk suhu rendah, warna daun cenderung masih hijau segar atau kemerahan tergantung jenis daun, yang menunjukkan bahwa pigmen masih stabil karena tidak mengalami pemanasan yang ekstrim. Sementara pada suhu tinggi, terjadi perubahan warna menjadi coklat, kuning pucat, atau bahkan memudar, menandakan bahwa pigmen seperti klorofil mengalami kerusakan karena suhu tinggi yang menyebabkan struktur kimia pigmen rusak. Kemudian pembahasan selanjutnya ada perbandingan antar daun. Daun yang mengandung lebih banyak antosiasin mungkin menunjukkan perubahan warna lebih mencolok dibandingkan daun yang berklorofil tinggi, membuktikan bahwa setiap jenis pigmen memiliki sensitivitas yang berbeda setiap suhu. Kemudian pembahasan yang terakhir tentang implikasi yang praktis. Makanan, tekstil, atau kosmetik yang menggunakan pewarna alami dari tumbuhan, stabilitas suhu penting agar warna tetap menarik. Kita next ke selanjutnya. Di sini terdapat dokumentasi dari praktikum yang telah kita lakukan. Sepertinya capek ya, karena kita dari tadi ngobrol terus keliling, terus kita santai-santai dulu ya, kita lihat pemandangannya. Kita bisa melihat lautan luas dan juga ini sejuk banget, pokoknya enak banget, tapi kita tetap harus lanjut ya guys ya. Kita lanjut tur ke seberang sana dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, kita lanjut jalan-jalan lagi yuk. Di sebelah sini terdapat SDG. Nah, SDG itu singkatan dari apa sih? SDG adalah singkatan dari Sustainable Development Goals. Untuk SDG yang cocok dari tradisi Kupatan ada SDG 2, yaitu tanpa kelaparan. Selanjutnya ada SDG 3, yaitu kehidupan sehat dan sejahtera. Dan yang terakhir ada SDG 12, yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Bisa kalian lihat sendiri ya. Selanjutnya kita jalan lagi ke arah seberang. Kita akan melihat SSI atau Social Scientific Issue dari tradisi Kupatan. Ada apa aja sih? Jadi, yang pertama ada isu lingkungan. Pada tradisi Kupatan, secara turun-temurun menggunakan bahan alami seperti janur untuk ketupat. Lalu yang kedua ada isu budaya. Karena tradisi Kupatan mengandung nilai religius, kebersamaan, dan simbol penyucian setelah Hari Raya Idul Fitri. Kemudian kita lanjut di sebelah sana untuk melihat isu yang ketiga, yaitu isu sosial. Karena tradisi Kupatan identik dengan semangat berbagi dan kebersamaan. Lalu lanjut ke SSI yang terakhir, yaitu isu kesehatan. Tetap menjaga pola makan sehat dan seimbang saat tradisi Kupatan berlangsung. Selanjutnya kita jalan ke arah seberang. Kita akan melihat rekomendasi-rekomendasi yang telah kita buat untuk masyarakat. Nah, dari rekomendasi kami sendiri, kami memberikan rekomendasi yang edukatif untuk masyarakat dalam bentuk poster yang menarik. Poster tersebut berisi tentang ketupat itu terbuat dari apa, kemudian terdapat sejarah ketupat juga, fakta uniknya, serta kita memberikan pantun dan puisi yang memperindah pesan budaya. Bisa kalian lihat sendiri ya. Selanjutnya kita jalan ke arah belakang ya. Kita jalan lagi. Nah, di sini terdapat hasil wawancara yang telah kita lakukan dengan masyarakat sekitar. Mari kita dengarkan dengan baik-baik ya.
Sunan Giri berada di Jawa Timur, dan maknanya untuk rasa syukur warga setempat menyambut bulan Syawal. Bagaimana proses tradisi kupatan di Gresik? Tradisi kupatan biasanya dibawa ke musola, terus kita membaca tahlil, yasin, kemudian doa, lalu dibagikan kepada warga-warga yang ada di musola tersebut. Apa saja makanan khas yang disajikan saat perayaan kupatan? Biasanya kita itu membawa kupat, lepet, telta, bumbunya itu lodeh ayam dan sebagainya, atau bisa didampingi dengan buah. Bagaimana proses yang terjadi saat beras dalam ketupat dimasak hingga menjadi padat? Pertama, beras itu direndam, kemudian ditiriskan, terus dimasukkan ke dalam kupatnya, Mbak. Lalu dimasak, airnya sampai mendidih. Kalau airnya sudah surut, ditambahi air lagi sampai kupat itu matang sempurna. Selanjutnya, untuk tidak cepat basi itu bagaimana ya Bu, cara memasaknya yang lebih baik? Ya, kalau ketupat itu kan ini memang lebih tahan karena dia itu dimasaknya yaitu tadi dalam air yang harus dimasukkan dalam air yang mendidih. Terus lama, jadi dia minim itu 4 jam, minim 4 jam lah. Proses masak yang lama itu yang bisa membuat tahan dia. Habis itu setelah kan dia dibungkus juga dengan daun ketupat, daun kelapa, lah itu juga mungkin bisa membantu. Terus dia kalau selesai diangkat kan dia diangin-anginkan. Jadi proses yang lama, terus penyimpanan yang diangin-anginkan, terus dibungkusnya dengan daun kelapa, lah itu bisa membantu supaya tidak cepat basi. Kemudian di sampingnya terdapat lagu yang bisa mengiringi suasana selama tur kita. Aziz Harun. Iya Aisyah. Ada di situ ke? Free for selamat hari raya semua ku ucapkan kepada dunia. Harum semerbak bunga melati, Jauh di mata, dekat di hati. ketipak-ketipung sayang. Baju raya dah beli ke sayang. Kalau sudah mari beraya. Selamat hari raya semua ku ucapkan kepada dunia. Lita pun dah menyala, Tengah tunggu datang sana saudara, selamat hari raya semua. Gimana nih lagunya? Asik bukan? Lagu tersebut membuat kita bisa kembali merasakan suasana hari raya yang meriah. Oke, kita lanjut. Kita bisa duduk-duduk dulu mungkin ya. Duduk di sini sambil melihat pemandangan galeri virtual kami. Wah, ternyata kita sudah di penghujung galeri ya. Kami dari tim pemandu mengucapkan terima kasih karena telah mengikuti tur galeri virtual kami. Semoga selama perjalanan ini kalian bisa terinspirasi untuk mencintai budaya lokal sekaligus bisa melihat potensi sains yang terkandung di dalamnya. Dari kami, pemandu, sampai jumpa di galeri berikutnya. Selamat menjelajah dan selamat belajar. Bye-bye.